Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Nasta'in. nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazinal qista yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ketika timbangan ditegakkan, seandainya ada amal, biarpun itu hanya seberat biji sawi, maka semuanya ditimbang. Kalau gampangnya, pahala sekecil apapun atau dosa sekecil apapun tetap akan ditimbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah aku Allah sebagai zat yang maha menghitung. Jadi besok yang menghisab adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya rasa dibarani Gusti Allah nimbang ora. Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqana, dan aku Allah benar-benar telah memberikan kepada Musa dan Harun al-Furqan. Ai at-Taurah, tegese kitab Taurat, al-fariqatu kang misah bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, artinya Al-Quran adalah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wal halal wal haram, dan yang memisah antara yang halal dan yang haram. Wadiyaan, dan yang menerangi. Wadikron, dan sebagai zikir pengingat, nasihat lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, yaitu orang-orang yang syauna rabbahum, yang takut kepada Tuhannya, bil ghaibi, baik dalam keadaan sendiri, alinnas ay fil khala'i anhum, dewe wedi, rame-rame wedi. Jadi atau begini, dalam keadaan banyak kawan ya tetap soleh, dalam keadaan sendirian tetap soleh. Wahum minas sa'ati musyrikun, mereka dari apa jenenge nanti keruwetan di hari kiamat adalah orang-orang yang takut. Artinya orang-orang seperti ini, orang-orang soleh seperti ini, tetap mereka punya rasa khawatir saat nanti datang hari kiamat. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Al-Quran ini adalah sebuah pengingat, nasihat yang diberkahi, yang telah aku turunkan, kata Allah. Afa antum lahu munkirun, apakah kalian ingkar kepada kebenaran Al-Quran? Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl, dan aku Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim sebuah petunjuk dari sebelumnya, tentu sebelum Nabi Harun dan Nabi Musa. Wa kunna bihi alimin, wa kunna arsalna bihi kelawan rusdah iku alimin, ai bi anahu ahlul dzalik. Artinya apa? Allah itu tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang layak untuk menerima ayat-ayatnya. Jadi memang orang itu ada yang sejak dari sononya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang membawa risalah. Makanya yo piye-piye bagaimanapun juga ya diterima wae.
karena memang sebenarnya banyak hal yang kita tidak mampu untuk mengikuti. Misalnya kue pengen jadi nabi, ya jelas raisa tuh. Nabi api, rasul ki api, terus sampean pengen jadi nabi raisa. Ulama ki api, ulama ki kita terus sampean pengen jadi ulama ya angel. Yang penting bagi kita adalah berusaha, yang berkaitan dengan ilmu tentu belajar semaksimal mungkin. Perkara kok dadi kiai ora dadi kiai kuwi wis kabeh urusane Gusti Allah. Sampeyan pinter ora pinter kabeh urusane Gusti Allah. Karena memang ilmu-ilmu Allah itu memang hanya diberikan kepada orang-orang yang dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Lalu kemudian ilqala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Ketika jadi Nabi Ibrahim ini saat durunge dadi rasul, saat durunge sebelum menerima kitab dari Allah itu sudah menunjukkan bahwa beliau itu orang yang mengerti akan tauhid. Di mana Nabi Ibrahim pernah berkata kepada ayahnya Azar dan juga kepada kaumnya, apa berhala-berhala ini yang kalian sembah? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, ya memang dari dulu leluhur kita, moyang kita kalau sembahyang menyembah berhala, maka kita sebagai anak-anaknya ibadah kita juga menyembah berhala. Qala lahum laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Maka Nabi Ibrahim menjawab atau berkata lagi, kalau kalian menyembah berhala itu karena mengikuti nenek moyang kalian, maka sebenarnya kalian dan nenek moyang kalian adalah orang-orang yang tersesat. Rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Rabbus samawati wal ardi, kok melompat iki. Qalu ajitana bil haqq fi qawli hadza am anta minal la'ibin. Lalu ketika kaumnya Nabi Ibrahim, ya, oleh Nabi Ibrahim dikomentari dalam kesesatan, maka mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu bisa memberikan kepada kami satu kebenaran atas ucapanmu? Apa bukti kalau kami sesat? Jangan-jangan malah kamu yang sesat. Am anta minal laibin, atau engkau hanya main-main saja? Engkau hanya main-main dengan ucapanmu yang mengatakan bahwa kami adalah orang-orang tersesat gara-gara menyembah berhala. Qala, maka Nabi Ibrahim berkata lagi, bal rabbukum, bukan itu Tuhan kalian itu bukan berhala, tetapi Tuhan kalian yang benar itu adalah Tuhannya, atau zat yang memiliki langit dan bumi, yang mana Allah atau Rabb itu senantiasa menjaga kelestarian langit dan bumi. Jadi Allah itu dalam menciptakan itu enggak hanya diciptakan saja Pak, tapi juga dijaga, dilestarikan. Jadi orang rusak-rusak. Wa ana ala dzalika minasyaitin, dan aku tahu kebenaran itu. Wa tallahi laki dan asnamakum bada'an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, aku akan berupaya untuk menghancurkan berhala-berhala kalian semua ketika kalian sudah tidak ada. Buat aurat tarik kabeh ditelono faja'alahu ba'da diabil ila mujtamihim fi yaumi idin lahum judadan
Bidhamil jim wa kasriha, boleh dibaca judadan, boleh dibaca jidadan. Qotatan bifaksin illa kabiron lahu. Akhirnya benar, di satu hari, yaitu bertepatan dengan Lebaran, hari raya, pas anggapnya ini Pak, besok pagi ini hari Lebaran ya, malam ini Malam takbir. semua berhalanya dihancurkan dengan cara dipotong kepalanya, disisai yang paling besar. La'allah illa kabiron lahum allaqal fa'su fi unubihi. Yang besar itu kemudian Nabi Ibrahim mengalungkan kapak yang dipakai untuk memotong kepala berhala kecil di leher berhala yang besar. Kena dibayangkan ya. Nah, la'allahum ilaihi yarji'un, la'allahu supaya kaum ilahi maring sing gedhe iku yarji'un. Dengan apa alasannya, nanti kalau mereka bertanya, kaum itu bertanya, yang disalahkan adalah berhala yang Besar. Ya, buktinya apa? Buktinya yang besar membawa Kampak. Sekali cerdas Nabi Ibrahim. Qalu fayarawna ma fa'ala bi ghairi. Qalu man fa'ala hadza. Maka ketika pagi telah tiba, bayangannya kita bayangkan saja, ketika pagi telah tiba, mereka terkejut betapa melihat Tuhan mereka kepalanya sudah putus. Terus mereka saling bertanya, siapa yang melakukan ini? Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang memotong kepala Tuhanku? Piye Tuhan kepalanya kok kena dipotong? Innahu lamina dzalimin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka ada sebagian kaum yang berkata begini, oh, ini mungkin Ibrahim, karena beberapa waktu yang lalu Ibrahimlah yang menyalahkan kami dalam menyembah patung berhala. Faqalu fa'tu bihi ala a'ilinas. Kalau begitu panggil Ibrahim, suruh ke sini. La'allahum yasyadun, agar supaya dia mau mengakui kesalahannya. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah didatangkan dengan di hadapan kaum itu yang mau sholat Idul Fitri, kalau kita mau sholat hari raya, Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, benarkah kamu yang melakukan ini, memotong kepala patung-patung Tuhan kami? Qala, Nabi Ibrahim jawab, bal fa'alahu kabiruhum. Enggak, bukan saya, tapi yang melakukan adalah patung yang paling besar. Hadza fas'aluhum, kalau enggak percaya silahkan tanya saja kepada patung yang paling besar. Ingkar yang tikum, kalau kalian bisa berbicara sama patung. Tak kok oleh kuwi iso omong-omong karo patung, sing gawa kapake patung segede kuwi kok. Faqalu innakum antum dzalimun, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum dzalimun. Lalu kemudian setelah itu kaum yang diomongin takong ini sing dewi loh, maka mereka kemudian diam, kembali kepada kaumnya, musyawarah, tafakur, lalu berkata faqalu innakum antum dzalimun. Maka kemudian menyimpulkan lagi, faqalu moko ngucap sapa kaum li anfusi maring awak dhewe kaum, innakum sira kabeh kaum antum ya sira kabeh iku dzalimun, tegese wong kang bodoh-bodoh kabeh, ai bi ibadatikum min ai bi ibadatikum, tegese kelawan nyembah sira kabeh man ing pangeran layantiku kang ora bisa ngucap sapa pangeran.
Jadi kemudian sebagian dari mereka langsung menyadari Pak, betapa mereka adalah orang yang zalim, orang yang bodoh. Kok iso selama ini mereka menyembah Tuhan yang tidak bisa berbicara. Thumma nukisu minallah ala ru'usihim. Thumma nukisu mongkonuli apa iki? Dibalik gitu ya. Sakjane wis sadar, tapi kemudian dibalik, ya, tentu pembalikan ini adalah dari Allah. Artinya apa? Mereka dikembalikan di dalam kekufuran. Artinya ya memang iman itu membutuhkan kehendak dari Allah. Balik-balik. Sakjane mereka sudah sadar kalau mereka itu salah. Wong apa? Tuhan mereka tidak bisa berbicara, ditugel dasi yo meneng wae. Sakjane sadar Pak, tapi Allah berkehendak lain, sehingga apa? Mereka tetap dalam kekufuran. Lalu kemudian lapat alim tama haula iyantikun, dan benar-benar kalian telah mengetahui orang-orang utawi samudaya di aslam iku yantikun, bahwa mereka berhala-berhala itu tidak bisa berbicara. Aifa kaifa ta'muna bisu'alihi, maka mereka orang-orang kaum Nabi Ibrahim sing kafir itu balik bertanya kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, kamu kan tahu bahwa berhala ini tidak bisa berbicara. Kok bisa-bisanya kamu menyuruh kami untuk bertanya kepada berhala? Qala afata'buduna min dunillah, maka Nabi Ibrahim menjawab lagi, apakah kau menyembah kepada selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'a, padahal semua selain Allah tidak bisa memberi manfaat kepada kalian. Itu kedasi meneng wae, bocah omong yo ora iso apa-apa, maka sudah bisa dipastikan dia tidak bisa memberimu rezeki. Dia tidak bisa memberi pertolongan kalau kamu dalam kesusahan dan lain sebagainya. Wala yadurukum, dan dia tidak membahayakan kepadamu syai'an. Jadi seandainya berhala ini tidak kamu sembah pun, kamu tidak akan apa-apa. Nggak ngaruh, nggak efek. Beda dengan Allah. Karena Allah itu menghidupkan, memberi rizki, menolong, mencukupi. Kalau kamu nggak menyembah kepadanya, maka akan sangat berpengaruh. Berhala, karena nggak memberi rizki, nggak menciptakan, nggak menjaga, nggak mencukupi, orang buat sembah ya orang apa. Tapi Allah beda. Affin bekas rifa wafat ya, boleh dibaca afin, boleh dibaca affan, di makna masdar ay nitna wa qubhan, jelek sekali, kotor sekali, menjijikkan sekali, lakum walima ta'buduna min dunillah, menjijikkan sekali atau buruk sekali karena kalian semua telah menyembah kepada selain Allah. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak punya otak? Anna hadil asnam la tastahiqul ibadah, sesungguhnya berhala-berhala ini tidak berhak untuk disembah, wala tasruhalaha, dan tidak patut untuk disembah. Wa ila ma yastahiqu Allah taala, dan sesungguhnya zat yang berhak disembah hanyalah Allah. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, maka kaum itu berkata kepada Nabi Ibrahim, harriquhu, bakar saja Ibrahim, wansuru alihatikum, dan dan mintalah tolong kepada Tuhan kalian untuk bisa membakar Ibrahim in kuntum fa'ilin. Jadi kalau berhala Tuhan itu benar, coba minta untuk membakar Nabi Ibrahim.
Fajami'u lahal khatobah. Wis intine terus kemudian mereka sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Lalu mereka mengumpulkan kayu kering, ya. Mengumpulkan kayu kering al-kathir yang sangat banyak, wadrimu dan menyalakan api. Wadrimu narfi jamihi wa awthaku, dan kaum itu mengikat tangan Nabi Ibrahim, anggap aja di belakang. Wa awthaku Ibrahim wa ja'alu fi manjanikin wa ja'alu dadake sapa kaum Ibrahim fi manjanikin ing dalam singgotan. Warama hulan mencalake sapa kaum Ibrahim fitari ing dalam neraka, ing dalam geni. Jadi bayangane ngene Pak. Orang sekota, kota Babilonia, diperintah oleh Raja Namrud kon mengumpulkan kayu bakar. Sampeyan iso bayangin seberapa banyak kayu bakarnya. Anggap wae kayu bakarnya sealun-alun atau lapangan bola, banyaknya kayu itu dinyalakan semua. Saking emosi deh kan, padahal itu bayangnya kayu sak bakar uang kan ya 3 kubik cukup lah, kayak bakar uang mati kan. Begitu api sangat besar, mereka kebingungan bagaimana cara memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Diuncali seberapa kuat orang melempar manusia. Seberapa kuatnya? Paling berapa meter. Padahal ketika api sudah sebesar lapangan, kira-kira jarak berapa meter orang mampu mendekat? Ya, puluhan meter. Ya. Katrol lah. Nah, akhirnya dalam riwayat ada sosok misterius dengan wujud orang tua mengusulkan buat saja manjani. Manjani kalau dalam bahasa kita, ulama kita aja yang menerjemahkan ketepel, tepil. Ada yang menerjemahkan singgot, ngerti singgot? Sama roh timbo. Dulu sumur di kerek. Jadi intinya ada kayu palangan panjang yang di sini diberi beban berat, ujungnya sini ada talinya, sehingga lagi sendal ini, yang sini akan terlempar, kayak film-film apa nih, film perang zaman biasa ini. Atau ketepel kan sama, buat 2 tiang, dikasih tali, Nabi Ibrahim ditaruh di tengah, ditawarik, dilepaskan Nabi Ibrahim terlempar. Maka ada, kalau nggak salah ya, ada cerita bahwa monumen Manjani ini masih ada sampai sekarang. Pangan rayap. Delok yo, nanti nih. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa bermain ketepel itu hukumnya haram. Ora nek. Saya kira wis rene ya, main ketepel. Biar zaman cilakan ngono ketepel. Main misiu saiki. Tapi ketika kita, kenapa? Alasannya kenapa? Karena yang mau bikin setan. Jadi sosok misterius itu adalah iblis. Iblis yang berwujud manusia mengajarkan bagaimana cara melempar Ibrahim. Umpama kayak iblis kuwi mau, Pak, maka bisa kita pastikan orang-orang di saat itu tidak punya pikiran bagaimana cara melempar Nabi Ibrahim. Itulah setan ini. Jadi setan ini hanya ngomong-ngomong toh, Pak, tapi nggak pernah melakukan eksekusi. Kompor. Nggih, ngompor tidak asline iki. Sing mulai yo menungso, engko sing eksekusi yo menungso. Setan hanya di tengah-tengah tok gemek ngompor tok. Makanya jangan josok nyalahne setan. Allah ya Karim. Bisa ya? Wis teko pembacaan insyaallah besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi faqa'na barakatihi wa atina husnati hurmati wa isbi tariqatihi wa wa'afati ta'fidani amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.